pengendalian proses produksi, pengendalian kualitas. Standar ISO 9000 merupakan pinjaman kualitas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penjaminan kualitas formal dengan ISO 9000 atau BS 5750. Yang kedua, penjaminan kualitas informal dengan keterlibatan seluruh personil dan quality circle. ISO memastikan produksi kualitas produk yang konstan. Keunggulan ISO yang pertama, aspek internal, yaitu struktur dan tanggung jawab organisasi yang jelas, peningkatan produktivitas, perbaikan efisiensi, pengurangan biaya, pengendalian manajemen yang baik, memperbaiki struktur koordinasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi personil. Yang kedua, aspek eksternal, yaitu keunggulan bersaing, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, kemungkinan pasar dan pelanggan baru, memelihara hubungan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi. Kelemahannya, biaya untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000, meningkatnya dokumentasi pengumpulan kertas, tidak ada perhatian pada pengembangan personil, memperkecil kreativitas dan pemikiran kritis organisasi karena karyawan dituntut melaksanakan prosedur dan aturan ISO. Untuk pengembangannya, setelah mendapat sertifikasi, 1. Pemasok, 2. Karyawan, 3. Manajemen, 4. Proses, 5. Sistem informasi kualitas, dan yang keenam, pelanggan. Untuk penghargaan penerapan manajemen kualitas, yaitu The Deming Press, The Valtrex Awards, European Quality Awards, European Quality Awards, British Quality Association. Oke, gitu dong. Nanti kalau ketemu Europe, jangan baca Eropa ya. Nanti malu. Iya, Pak. Oke. Pengendalian proses produksi, pengendalian kualitas. Standar ISO 14000, yaitu produk harus dapat diterima lingkungan yang menggunakannya. Standar sistem manajemen lingkungan atau environmental management system merupakan pendekatan manajemen yang berstruktur dan terdokumentasi dengan baik serta berkaitan dengan peraturan dan persyaratan pelanggan serta aspek-aspek lingkungan baik lokal, nasional maupun internasional. Continuous improvement dalam manajemen lingkungan diperlukan adanya peraturan tantangan lingkungan, persyaratan pelanggan yang berkaitan dengan lingkungan, dan isu-isu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan. Pengintegrasian ISO 9000 dan ISO 14000, yaitu yang pertama, kedua standar mendukung penciptaan kebijakan perusahaan berdasarkan pada pendekatan umum pada pengelolaan pengembangan sistem kualitas dalam lingkungan. Kedua, standar ISO 9000 dan ISO 14000 secara substansial sama. Ketika kedua standar memberi definisi tindakan yang harus didukung. Bukti. Apa, Pak? Didukung bukti. Terima kasih. Yang ketiga, kedua standar memberi definisi tindakan yang harus didukung bukti terdokumentasi yang menjelaskan tujuan dan target perusahaan. Terdokumentasi. Bukan, dokumentasi, salah. Dokumentasi. Enggak ada dokumentasi, salah tulis itu. Iya, Pak. Yang ketiga, kedua standar memberi definisi tindakan yang harus didukung bukti dokumentasi yang menjelaskan tujuan dan target perusahaan. Dan yang keempat, pengintegrasian kedua standar layak secara metodologis maupun prosedural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Betty, Bapak. Oke, Mbak Betty. Mbak Betty, silakan.
Halo, Ya, Mbak Betty silakan. ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulin mengenai sejarah dan aplikasi. Pada tahun 1776 tentang Adam Smith, spesialisasi pekerja dalam kegiatan manufaktur. Kemudian di sini pada tahun 1800 berdasarkan Eli Whitney, standarisasi pertukaran antar komponen pengendalian mutu. Dan pada tahun 1832 berdasarkan Charles Babbage mengenai pembagian pekerja dan penugasan pekerjaan berdasarkan keterampilan. Pada tahun 1881 Frederick W. Taylor mengenai studi peningkatan metode dan waktu. Pada tahun 1905 oleh A.K. Erlang mengenai teori antrian. Dan pada tahun 1908 oleh Knopel mengenai peta titik pulang pokok atau disebut juga dengan BEP. Pada tahun 1914 oleh V.W. Harris Harris. Pada tahun 1914 oleh V.W. Harris mengenai model pesanan ekonomi atau disebut dengan IOHI. Pada tahun 1916 oleh Henry L. Gantt mengenai diagram balok atau disebut juga dengan Gantt chart. Pada tahun 1918 Giant chart. Gantt chart. Jadi kayak seperti tulisannya George Bush kan, kita nggak bisa baca George kan, tapi Jos ya. Bapak. Pada tahun 1916 menurut Henry L. Gantt berdasarkan pada tahun 1916 oleh Henry L. Gantt mengenai diagram balok Gantt chart. Pada tahun 1918 oleh Henry Ford dan Charles Sorensen mengenai lini perakitan gerak. Dan yang terakhir pada tahun 1922 oleh Frank and Lillian Gilbert mengenai studi gerakan dan waktu. Sejarah dan aplikasi lanjutan. Sejarah dan aplikasi lanjutan pada tahun 1924 Walter A. Seward penggunaan peta kontrol untuk pengendalian mutu atau disingkat dengan SPC. Pada tahun 1934 V.W. Trippert work sampling. Pada tahun 1934 V.W. Trippert work sampling. Dan pada tahun 1936 L.V. Kantorovich pemrograman linear. Pada tahun 1940 SP Mitrofanov Group Teknologi. Dan dilanjutkan lagi pada tahun 1946 J. Moseley and GP Eckert Computer Digital。然后我好像讲国语比较好不好意思让大家不好听。1940年的时候 George V. Swing Metode Simplex， 然后1950的时候 V. Deming pengendalian mutu menyeluruh CW Hisi。还有一些跟大家介绍一下，今年有很多年跟大家分享一下怎么样的历史这个历史都很重要，跟大家介绍一下是从哪里来的，有什么时候，然后有1950pada tahun